Cak Imin tak bisa lari, kasus korupsi saat dirinya menjabat sebagai menteri dibuka kembali. KPK mengusut kembali dugaan korupsi pengadaan software untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri yang terjadi pada tahun 2012 ketika Menaker RI dijabat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Terjadi tahun 2012, kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur di gedung KPK Jakarta Selatan pada Jumat 1 September. Kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker bermula dari laporan masyarakat. KPK lalu mengusut sesuai dengan waktu kejadian perkara tersebut. Jadi kita dapat laporan dan laporan itu ditindaklanjuti. Kemudian disesuaikan dengan tempusnya kapan. Kalau kejadiannya tahun itu, ya siapa yang menjabat di tahun itu, jelas Asep. Bahkan KPK sendiri mengaku ada rencana penggeledahan paksa untuk menemukan bukti-bukti tambahan lainnya. Tentunya yang sekarang itu, upayanya melakukan upaya paksa, melakukan penggeledahan. Itu pun mencari bukti-bukti yang di tahun itu. Terkait itu, kata Asep lebih lanjut. KPK sendiri menyatakan pengusutan kasus korupsi di Kemenaker tidak terkait dengan pencalonan Cak Imin dalam kontestasi politik di pemilu 2024. Kasus itu telah lama diusut oleh KPK jauh sebelum deklarasi Cak Imin sebagai cawapres Anies Baswedan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengaku telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Korupsi berkaitan dengan pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI. Karena ini sudah proses penyidikan, tentu sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Setidaknya 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 21 Agustus 2023 yang lalu. Anies Baswedan ketika dimintai tanggapan terkait kasus yang dihadapi Cak Imin, ia beri respon santai. Ia yakin pengusutan kasus itu tidak akan mengganggu proses pencalonannya dengan Cak Imin dalam pemilihan presiden tahun depan. Insya Allah semuanya lancar, kata Anies singkat di lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang pada Minggu 3 September 2023. Menyikapi hal itu, Partai Nasdem mengatakan KPK mengada-ngada karena mengusut kembali dugaan korupsi tersebut. Nasdem mempertanyakan posisi KPK. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choir atau akrab disapa Gus Choi mengingatkan KPK jangan menjadi alat politik di tahun politik. KPK ini mengada-ada aja. KPK ini mau jadi penegak hukum atau alat politik, kata Gus Choi usai deklarasi Anies Cak Imin di Hotel Majapahit Surabaya dikutip pada Minggu 3 September 2023.